Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang aspek analisa pembiayaan. Seperti umumnya perbankan, ketika kita akan melakukan pengajuan kredit atau peminjaman uang, itu ada beberapa aspek yang perlu dianalisis. Dari obrolan-obrolan awal, misalkan saudara pasti ada yang pernah berpengalaman lah dalam mengajukan ajuan-ajuan perkreditan di kita. Lantas apa saja sih sebetulnya setiap nasabah yang akan melakukan pengajuan itu perlu dilakukan pendalaman ya, kalau dalam istilahnya pendalaman. Dari mulai karakternya, kemudian kapasitasnya, penghasilan, dan segala macam. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah berkenaan dengan pemahaman risiko dari kredit itu sendiri. Dari skema di sini, saudara bisa lihat itu ada risiko kredit, kemudian sumber risiko kredit, dan contoh risiko kredit. Di dalam risiko kredit ini, di situ diuraikan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty dan memenuhi kewajibannya. Lantas di dalam sumber kredit itu juga diuraikan aktivitas perkreditan pembiayaan, kemudian aktivitas treasury dan investasi, beli surat berharga atau sukuk. Lantas juga di sana ada aktivitas pembiayaan perdagangan atau trade finance. Dan contoh risiko kredit misalkan bank memberikan kredit kepada nasabah, lantas bank menetapkan dana bank lain sebagai penempatan antar bank. Kemudian juga bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak forward dan swap dengan nasabah, bahkan dengan bank lain, dan bank membeli surat berharga korporasi. Dari setiap pengajuan itu ada jenis pembiayaan yang biasanya dipilih oleh calon nasabah. Misalkan ada pembiayaan jenis aktiva, misalkan fluktuatif, lancar, dan juga tetap ya. Dan berdasarkan kegunaannya itu ada pembiayaan investasi, kemudian juga ada pembiayaan modal kerja. Lantas tujuan pembiayaan itu sendiri adalah merupakan pembiayaan produktif atau pembiayaan konsumtif. Di dalam jual beli, khusus untuk berprinsip syariah ini, jual beli itu ada mudharabah, yaitu pembiayaan suatu barang dengan menegaskan barang harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Lantas untuk salam, yaitu pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Kemudian untuk murabahah, yaitu pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati. Adapun jenis akad adalah di dalam sewa ada sewa ijarah, yaitu pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Kemudian juga ada sewa IMBT, yaitu pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang tersebut. Untuk jenis akad pinjaman, yaitu CAD, pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa wajib mengembalikan dan yang telah diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Baik saudara, kita lanjut kepada proses manajemen risiko kredit. Di dalam melakukan analisis aspek analisis pembiayaan ini ada yang namanya identifikasi risiko. Di sini sumber risiko pembiayaan yaitu berbagai aktivitas fungsional bank, pembiayaan, treasury dan investasi perdagangan yang tercatat baik pada banking book maupun pada trading book.
Nah, di sini kita lihat skemanya juga, mencari calon nasabah, kemudian juga analisis kelayakan nasabah dan keputusan pembiayaan. Kemudian setelah itu realisasi biaya pembiayaan. Setelah selesai, barulah kita atau si bank tersebut melakukan penagihan. Unit terkaitnya adalah unit bisnis relationship, mencari nasabah, analisa pembiayaan, dan menilai permohonan disetujui atau ditolak. Lantas di situ ada juga unit manajemen risiko kredit atau SKMR, menyediakan infrastruktur pembiayaan, kebijakan, prosedur, sistem kewenangan, kemudian sistem memutuskan bersama antar bisnis dan risk management, tata cara penarikan dan administrasi pembiayaan, sistem rating dan scoring, early warning signal atau EWS. Kemudian untuk pengukuran resikonya, mengukur risiko intern, risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan. Dan seterusnya, kemudian di sana juga disebutkan potensi kerugiannya, risiko kredit yang diukur dengan expected loss, kemudian juga financing rating, dan bank wajib memiliki minimal 8 peringkat risiko financing rating atau 7 peringkat non-default dan 1 peringkat default. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Dari tujuan ini adalah risiko pembiayaan tidak melewati limit yang sudah ditetapkan sesuai risk appetite bank. Ya, kemudian ya di sini juga dan seterusnya menggabungkan dan menganalisis informasi dari risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia, kemudian juga menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi atas risiko tersebut. Yang kedua adalah kebijakan dan prosedur pembiayaan merupakan pedoman kerja di bidang pembiayaan tersebut, yang membuat rangkaian peraturan dan prosedur untuk menjamin kegiatan pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan memperhatikan asas likuiditas, asas solvabilitas, dan juga asas rentabilitas. Dari rangkaian tadi kita sampai pada proses pembiayaan. Nah, disinilah penentuan limit kredit, properti arus kas, kemampuan membayar, kemudian juga 5C tadi, karakter nasabah, kapasitas membayar, modal yang dimiliki, kondisi ekonomi, dan agunan. Nah, sebenarnya ketika prinsip kehati-hatian itu diterapkan dengan 5 karakter ini, seharusnya tidak ada kejadian kredit bermasalah atau kredit macet ya. Kemudian selanjutnya sumber pelunasan itu bisa dari operating cash flow, dari refinancing, dan likuidasi usaha. Kemudian untuk aspek keuangannya menentukan porsi modal nasabah dari porsi pembiayaan. Aspek yuridis atau hukum dan agunan, legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan, kemudian pengikatan jaminan kebendaan tergantung dari jenis agunan. Untuk aspek syariahnya adalah analisis aspek syariah compliant memastikan bahwa pembiayaan dan proses bisnis nasabah yang diberikan tidak dilarang secara syariah. Dan di sini juga disebutkan nih pengikat pembiayaan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam perjanjian pembiayaan adalah pertama, sesuai dengan tujuan penggunaan dana pembiayaan. Jadi apa yang kita ajukan itu dana yang peruntukannya itu sesuai setelah apa yang dilakukan pada saat akad. Kemudian telah ditentukan bahwa pengembalian pokok pembiayaan itu disertai pembayaran margin atau bagi hasil sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan terakhir adalah penyerahan agunan jika debitur tidak membayar kewajibannya. Nah, demikianlah perkuliahan kali ini di dalam manajemen pembiayaan syariah dengan mengambil tema aspek analisa pembiayaan. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.